Bet, soalnya belum disuarain tuh. Gimana sih tadi? Enggak, ini enggak. Itu soal apa? Soal. Bisa, bisa. Kak, ini sudah mulai mengembangkan untuk mempersingkat waktu, saya silakan kepada mentor. Aku saya ke akhirnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Yurika dari semester 4 ya, teman-teman. Oke. Udah dapet soalnya semua? Udah. Oke, langsung aja. Kita di sini belajar bareng-bareng ya. Langsung aja kita langsung bahas di soal nomor 1. Di sini tuh ada PT Majid menerima rekening koran dari Bank Arta per 31 Oktober 2023 dengan jumlah saldo sebesar Oke. Yang soal nomor 1 ya. Di sini PT Majid menerima rekening koran dari Bank Arta per 31 Oktober 2023 dengan jumlah saldo sebesar 1.220.000. Pada 1 Oktober 2023, perkiraan bank di buku besar PT Majid menunjukkan saldo sebesar 2.303.000. Pada Oktober 2023, buku penerimaan kas diketahui sebesar 4.730.000, sedangkan buku pengeluaran kas diketahui sebesar 6.575.725 rupiah. Data yang berhubungan dengan rekonsiliasi bank sebagai berikut. Nah, ini ada 1 sampai 8. Terus di sini tuh diminta buatlah laporan rekonsiliasi bank dengan metode saldo bank dan saldo kas menunjukkan saldo yang benar per 31 Oktober 2023. Nah, yang nomor 2, buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Oktober 2023. Nah, buat ngerjain rekonsiliasi ini, yang pertama itu kita diketahui dulu informasinya. Nah, di catatan perusahaan, saldonya itu sebesar 2.303.000, sedangkan saldo bank 1.220.000. Kurang gede nggak?
Ya. Nah, mungkin sambil bisa dilihat soalnya ya. Nah, ini kan saldo di awal Oktober. Ini seharusnya 01 sih. Saldo di awal Oktober itu dari perusahaan tuh 2.303.000, sedangkan di bank 1.220.000. Lalu diketahui juga, nah perusahaan itu punya buku penerimaan dan pengeluaran kas. Diketahui buku penerimaan kas itu mencatat sebesar 4.730.000, sedangkan pengeluarannya itu sebesar 6.575.725 rupiah. Nah, diketahui saldonya ini dari 2.303.000, terus ditambah 4.730.000 dikurangi 6.575.725 rupiah. Terus ketemu 457.275 rupiah. Nah, terus habis itu kan di situ di bawahnya ada data buat rekonsiliasi ya. Yang pertama itu Nah, yang pertama itu bank telah melaporkan jasa giro sebesar 7.425. Nah, yang pertama ini ada jasa giro. Jasa giro itu kan bank telah melaporkan jasa giro. Berarti di bank udah ada sebesar 7.425. Lalu tinggal PT perusahaan PT Majid yang mencatatnya di buku laporannya. Terus yang nomor 2 itu ada soal cek bernomor 10203 senilai 157.000 dicatat dalam laporan buku pengeluaran sebesar 175.000. Jadi, itu tuh sebenarnya senilai 157.000. Cuman dicatatnya itu 175.000. Jadi, di sini itu menambah PT, menambah di pencatatan perusahaannya. Kan di sini kan diceknya itu kan seharusnya kan 157.000. Tapi dicatat 175.000. Terus selisihnya itu kan 18.000. Nah, nanti ini menambah pencatatan di saldo perusahaan. Terus selanjutnya ada kalau suaraku agak turun bilang ya. Terus nomor 3, cek bernomor 10217 itu tuh senilai 240.000 dibukukan sebesar 24.000 untuk pembelian barang dagang. Seharusnya bernilai 240.000, cuman dibukukan atau dicatat sebesar 24.000 untuk pembelian barang dagang. Nah, ini kan senilainya 240.000, dicatatnya 24.000. Nah, selisihnya 216.000. Nah, nanti ini mengurangi dari PT-nya, mengurangi saldo perusahaan. Terus lagi ada nomor 4 itu ada setoran kas sebesar 925.000 pada 28 Oktober 2023 belum dicatat dalam rekening koran bank karena kas bank sudah tutup. Nah, ada setoran kas masuk, cuman banknya itu kayak udah di hari Sabtu, jadi dia gak menerima. Biasanya gitu. Jadi yang menambah pencatatan tuh cuma dari perusahaan. Jadi pas rekonsiliasi, pas penyesuaian, banknya yang menambah catatan atas setoran kas ini. Itu. Jadi ke setoran kasnya sebesar 925.000. Nah, itu tuh belum dicatat oleh bank. Jadi bank itu menambah saldo atas setoran kas ini. Terus seterusnya nomor 5 itu bank telah mencatat biaya administrasi Oktober 2023 sebesar 1.000 dan biaya buku cek sebesar Rp650, tetapi PT Majid belum membukukan transaksi tersebut. Nah, dari bank itu udah melakukan pemotongan langsung.
karena ada administrasi dan biaya buku cek atau biaya buku rekening sebesar Rp1.650. Nah, PT Majid belum mencatat sehingga mengurangi saldo dari perusahaan PT Majid ini. Jadi 1.000 nanti dikurangin sama 650 dikurangin dari saldo PT perusahaan PT Majid. Terus selanjutnya itu ada nomor 6, bank telah mencatat transaksi di kredit pada rekening PT Majid karena adanya kiriman uang sebesar Rp199.950 yang diterima dari pelanggan untuk melunasi utangnya. Jadi itu bank itu langsung mencatat transaksi tersebut karena yang punya utang ke PT Masjid itu dia tuh bayar utangnya dalam bentuk setoran di bank. Nah, PT Masjid belum mencatat. Makanya habis itu pas rekonsiliasi, pas penyesuaian PT Masjid mencatat. Nah, terus selanjutnya itu ada setoran cek yang diterima dari PT Majid sebesar 120.000 pada 18 Oktober 2023 setelah ditolak bank karena saldo tidak mencukupi. Nah, ini kan ada kiriman cek. Sebesar 199.950. Nah, PT Majid itu belum mencatat, makanya nanti itu ditambah di PT Majidnya. Terus, maaf, 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 maaf. Ini kan setoran ceknya kan ditolak sama bank ya. Karena ditolak, jadi kan bank menolak. Jadi saldo di perusahaan itu berkurang. Kan awalnya kan perusahaan itu mencatat karena ada setoran. Cuman dari pihak banknya itu nggak mau karena saldo banknya nggak mencukupi. Jadi transaksi ini tuh mengurangi saldo dari perusahaan. Terus cek beredar. Di sini kan nomor 8 cek beredar sebesar 1.800.000. Ini cek beredar sebesar 1.800.000 itu mengurangi saldo di bank. Cek beredar kan kayak perusahaan itu tuh mengeluarkan cek gitu loh buat pembayaran atau apalah itu mungkin soalnya di sini nggak ada keterangannya lagi. Jadi itu mengurangi saldo di bank. Tuh. Nah, ini di sini ada PT Majid Laporan Rekonsiliasi Bank per 31 Oktober 2023. Nah, di sini ada saldo bank sebesar ini, terus saldo kas perusahaan sebesar ini. Nah, di sini ada penambahannya. Nah, yang menambah di bank itu ada setoran kas. Di sini kan ada menambah kan. Nih. Jadi menambah. Dicatat di sini. Terus ada juga mengurangi yang bank itu yang menambah cuma satu transaksi aja ya. Terus ada lagi yang dicek beredar ini mengurangi dari saldo bank. Mengurangi. Terus habis itu kita masuk ke kas perusahaan. Di sini kan menambah ya. Ada yang menambah di kas perusahaan itu tadi ada jasa giro, kan menambah. Terus ada lagi cek 10203 sebesar 18.000. Ini taruh sini. Terus ada lagi kiriman rekening. Kiriman rekening di sini itu ini menambah, 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 menambah. Terus udah. Terus yang mengurangi itu dari cek 10217 itu dari ini. Terus ada lagi yang biaya administrasi sama biaya buku cek tadi yang di sini mengurangi PT. Sebesar 1.650. Terus ada setoran cek yang mengurangi saldo perusahaan. Di sini setoran ceknya. Karena bank menolak, jadi PT itu mengurangi saldo yang ada di
kasnya. Mengurangi pencatatannya biar balance. Nah, udah kan, udah dimasukin semua. Terus, ini buat saldo akhirnya itu caranya dari saldo bank ini, ditambah 925.000, lalu dikurangi cek beredar sebesar 1.800.000, ketemu hasilnya 345.000. Nah, lalu di sini itu aku di sini jumlahin dulu. Di sini ada jumlah. Terus di sini juga ada jumlah. Nah, di sini tuh jumlah dari tambahan untuk saldo kas perusahaan, yang di sini jumlah pengurangan saldo kas perusahaan. Jadi di sini tuh caranya 457.275 rupiah yang merupakan saldo kas perusahaan itu ditambah dengan 225.375 rupiah, lalu dikurangi 337.650 rupiah, ketemu 345.000. Nah, nanti di sini tuh harus balance ya. Udah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Enggak. Ada yang mau nanya dulu nggak? Kak, gimana? Nggak bisa, kan harus balance. Harus balance. Heeh. Kalau berarti kalau nggak balance berarti masih ada yang salah. Ya kayak kayak pencatatan akuntansi biasa, kayak akuntansi dasar kan. Kalau balance aja belum tentu betul, apalagi yang nggak balance. Mungkin ada yang mau menanyakan lagi? Ya benar. Perbedaan nomor 2 sama nomor 3. Hah? Saya cek nomor satu sebentar. Yang cek nomor 10203 ya? Hah? Sebenarnya emang dikurangin. Cuma kenapa dia menambah? Kita akan melihatnya. Cek nomor 10203. Nah, sebesar 100. Enggak ada. Ternyata kenapa itu kurang sampai. Kenapa itu berkurang? Kalau dari aku ya, kenapa itu dicatat kurang? Karena ini sebenarnya kayak gitu tuh tergantung perusahaannya. Dia tuh mau nambahin nambahin
Kan itu kan dicatat 157. Cuman seharusnya 157. Cuman di pencatatannya 175, kan? Kayak gitu tergantung perusahaan sih kalau menurutku. Jadi daripada mengurangin, itu mereka menambah gitu. Soalnya, aduh, aduh, aduh. Oh, mama. Bentar, bentar. Ah, eh, makasih. Eh, gimana? Masih bingung loh. Kenapa ditambah? Soalnya kalau kata kurang nggak balance tadi. Iya kan? Oh, buat nomor, aku mau jawab buat penjelasan untuk nomor 2, kenapa itu ditambah. Nah, kan ceknya kan senilai 157.000. Seharusnya dibayarkan, tetapi dicatat di buku pengeluaran kas sebesar 175.000. Nah, itu tuh bertambah pada buku kas. Buku kas mencatat pengeluaran terlalu besar. Padahal pengeluaran yang sebenarnya kan 157.000. Akibatnya saldo kas di buku besar menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, untuk mengembalikan saldo kas ke jumlah yang benar, kita perlu menambahkan selisihnya ke saldo kas menurut buku besar. Jadi itu ditambah biar gimana ya? Emang agak susah sih di bagian rekonsiliasi kenapa harus ditambah, kenapa harus dikurang. Kan gini kalau saldo kas di buku itu kan uangnya kan udah terlanjur ada di bank sama di perusahaan ya. Uangnya itu udah ada terlanjur di bank sama perusahaan. Nah, di bank sama perusahaan itu udah sama-sama dicatat sebesar 175.000. Dicatat sebesar 157.000. Tapi kan seharusnya 175.000. Kebeli nggak sih? Oh iya, kan di kas sama di bank, di perusahaan sama di bank itu seharusnya 175.000. Cuman di bank itu udah nggak bisa diapa-apain gitu loh. Contoh kamu punya pencatatan di bank sama di perusahaan. Nah, di bank itu udah nggak bisa diapa-apain. Jadi kita tuh menambah saldo yang ada di kas kita sendiri. Biar nggak gimana ya, biar nggak ngubek-ngubek yang di bank ini loh.
Jadi kita pilih menambah biar nominalnya bank sama perusahaan ini sama. Nah, buat yang nomor nomor 3, cek nomor 102711, itu kan cek senilai 240.000 seharusnya dibayarkan. Cuman dicatatnya kita tuh 24.000. Dampak pada buku kas mencatat pengeluaran terlalu kecil. Akibatnya pengeluaran sebesar 240, padahal pengeluaran kan seharusnya 240.000. Akibatnya saldo kas di buku besar menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, untuk menyamakan biar balance, jadi itu menurunkan saldo kas ke jumlah yang benar. Jadi mengurangi. Jadi itu yang nomor 3 itu malah mengurangi. Gitu. Aku sih, aku dua-dua sih. Seharusnya, tapi kan gini kalau emang kalau menurutku sih sebenarnya yang cek nomor 3 tuh seharusnya ditambah. Nah, cek nomor 2 tuh seharusnya dikurang. Cuman coba aja gak balance. Iya gak balance. Tapi kalau dibalik tuh balance. Mat, sinilah. Nah tadi tuh aku juga baru ngerjain. Aku juga ngotak-ngatik kayak ini gimana sih biar balance. Nah dibalik balance. Ya, Apa? Ini apa? yang cek nomor 2 sama nomor 3. Ini kan seharusnya kalau dari aku ini kan dikurang, ini tambah, ini ditambah, ini dikurang. Iya. Cuman kalau ini tuh pakai nalar, ini tuh Kurang. dikurang, ini ditambah. Ya wes. Tapi gak balance. Kalau ditambah balance ya. Gak balance. Tadi katamu balance ya. Balance makanya balance-nya itu ini tak tambah. Ya udah. Ya mereka tuh butuh penjelasan, Matt. Ya kan ini kan balance ya. Cek. Ya segiro. Ceknya emang cek apa? Cek 1, 2, 3. Aku disalahke cuk ning konsol cuk langsung wene guru-guru ngarep asistensi cuk. Cek 1023 itu Dia kan seharusnya dia tuh pengeluaran. iya dia tuh seharusnya menambah cuma aku gak bisa masuk penjelasan. Ya karena dia pengeluaran. Eh jelasin sekarang Amin jelasin. Pengeluaran. Aku bingung banget aku capek aku disalahin di konsol cuk. Stop. Ih Apa? Ini yang mana? Ini tuh menambah. hmm, Karena dia pengeluaran. nah pembelian kenapa dia berkurang? Oh iya gini teman-teman buat nomor cek nomor 2 soal nomor 2 itu kan kenapa dia itu ditambah karena dia itu pengeluaran terus pengeluaran Matt beneran Matt Nah, itu masih selisih kan? iya cuman kalau di ini tuh balance 157 kurangi 75 18. Heeh. Berarti harusnya tuh ini tambah ini. Tapi kalau ini tambah ini balance. Oke. enggak ini kan gimana ya ini kan kalau gimana ya aku tuh nggak bisa jelasin kenapa ini tuh ditambah gitu loh Padahal balance-nya ditambah. Heeh.
Ini tuh juga, ini kayak gini tuh kebalik gitu loh. Kenapa ini dikurang? Padahal seharusnya ditambah. Tapi gak balance. Ini dikurang apa ditambah? Yang benar. Ini ditambah. Kalau di sini ditambah. Tapi kalau di nalar dikurang. Iya. Ini juga ini kebalikannya. Oh, iya. Ini tuh ditambah sama sini. Tambah. Jadinya ini. Oh. Paham kau, Rafe. Jadi, Oh, iya 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 iya. Oh iya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Aku nggak bisa ngasih jalan. Oh ya, ini ya teman-teman ya. Kenapa di sini itu ditambah? Karena 157 nanti ditambah 18 itu jawabannya 175. Jadi kan di situ kan senilai 157 dicatat dalam buku laporan buku pengeluaran sebesar 175. jadi selisihnya. Iya, kan seharusnya dikurang. Kan kebesaran nyatet uangnya itu kebesaran, Met. Ya karena kan kurang. Enggak, Met, nyatetnya kebesaran, Met. Kurang. Kan Nyatanya itu. senilai seharusnya kan senilai 157. Cuman dicatatnya 175. Masuk penyesuaian. Penyesuaiannya kan dikurang seharusnya. Tambah. Disamain sama yang buku dong. Penyesuaiannya. Samain sama yang buku dong. Aku udah bilang gitu tadi. Saya kan bilang apa? Di nalar emang gak benar sih. Tapi emang kayak gitu. Soalnya ngikutin pencatatan di buku sebesar 175 gitu aja. Kalau yang nomor 3 dibuka sebesar 24.000. Mencatat. Berarti disamain buku, Iya, dikurangin. catat. Oh. Tapi aku nggak nalar juga, Met. Kan ini nanti juga tutup buku kan setelah ini per 31 Oktober. Jadi pas pas masih tanggal berapa ini tanggal 28 banknya tutup berarti besoknya kan bisa. Tapi ini uang keluarnya tuh hari itu. Kamu lagi apaan? Aku ngomong, Bang. Dan soal Kalau dari aku gini ya teman-teman, kenapa itu ditambah, kenapa itu ditambah atau dikurang, karena nyesuaiin apa yang dicatat di buku. Jadi kayak yang tak omongin tadi, ini kan udah ada di bank, sama ini ada di perusahaan. Yang di bank udah nggak bisa diganti gitu loh. Iya, yang di bank udah nggak bisa diganti gitu loh. soalnya sesuaiin ya catatan di buku. Terus bakal gitu gitu. Dan terus lanjut apa? Lanjut ya, jurnal penyesuaiannya itu kita bikin jurnal penyesuaian buat PT Majid aja, nggak bikin yang bank. Nah, di bank di sini itu yang menambah kas. Ini kan menambah ya, jadi itu menambah kas. Jadi yang menambah kas di sini itu ada pendapatan jasa giro, terus piutang usaha dari pengeluaran, terus sama ada piutang usaha dari kiriman rekening dari perusahaan lain kepada PT Majid. Nah, nanti ini ditambah semua, terus hasilnya ditaruh sini buat yang penambahan. Terus yang pengeluaran di sini tuh ada persediaan barang dagang dicek 10217 kan di situ kan kenapa persediaan barang dagang karena keterangannya di situ tuh ada buat pembelian barang dagangan. Jadi pas membeli berarti kan persediaan barang dagang kita bertambah. Makanya akunnya itu persediaan barang dagangan. Terus yang kedua akunnya itu biaya administrasi sesuai sama keterangan. Terus yang ketiga ada biaya buku cek atau buku rekening sebesar Rp650. Terus sama ada setoran cek sebesar 120.000. Nah, nanti ditambah sebesar Rp337.650. Udah jadi buat jurnal penyesuaian tuh kayak cuman ada
buat yang nambah sama yang kurang. Jadi apa aja yang nambah sama apa aja yang kurang. Nanti jadi kas itu nanti di debit, terus kreditnya itu apa aja yang nambah di di kas tersebut. Terus buat yang pengurangan itu nanti kasnya di kredit, terus debitnya itu akun-akun yang berkurang. Gimana? Kurang keras. Ya, Kok bisa dijadiin utang usaha atau piutang usaha? di di penyesuaiannya. Ya, Ah, ya. Kenapa namanya nggak rekening cek kayak tadi cek 1023 gitu? Oh, ini kan di sini kan cek 10203. Nah, tapi kenapa di kita bilangnya piutang? Nah, kalau yang di 1023 itu 1023 itu aku nggak tahu itu nggak ada keterangannya. Cuman yang dicek 1027 10217 itu ada keterangan untuk pembelian barang dagang. Jadi kalau ada keterangannya enak sih sebenarnya. Jadi kenapa cek 10217 itu akunnya persediaan barang dagang? Karena di belakangnya itu ada kata-kata untuk pembelian barang dagangan. Nah, terus buat cek 10203, kenapa tak jadiin piutang usaha? ini apa? Ini bukan Akunnya, dia tuh bingung akunnya. ini. Ini. Kalau di sini kan cek 1027 kan jelas, di belakangnya itu ada persediaan barang dagang. Cuman yang 1023 itu nggak ada. Kayak aku tadi tanya kamu, ini apa? Ini gimana? Belum. Ini kan yang belum ke ini kan belum kebayar ke bank kan berarti. Ya enggak? Kalau buat nomor 2 itu sebenarnya itu soalnya belum lengkap. Tapi kenapa tak jadiin piutang? Biasanya eh cek yang masuk itu kalau nggak ya piutang ya pendapatan. Ya, ya. Maksudnya gini, kayak contoh kita mencatat jasa giro lah. Nanti kas sama pendapatan jasa giro. Lalu mencatat piutang, terus kas sama piutang usaha gitu kan maksudnya. Itu Nah, jurnal. kalau kayak gitu, ini juga jurnal, Met. Tapi Kalau iya, itu tuh tergantung dosen kalian. Itu tergantung dosen kalian. Kalau yang ini kenapa ini tadi tak jadiin ini? Aku tuh ngikut kelas atas. Padahal aku dulu kelas bawah. Aku ikut kelas atas. Kelas atas itu contohnya itu mereka jurnal penyesuaiannya itu digabungin gitu. Jadi mungkin bisa dilihat dari dosen kalian gimana. ya. Ya, Tapi mending ikut bahasa. gak denger, Gak denger aku. gak denger aku. Besok kasih mat, Miss. Ikutin kayak gini aja. Soalnya biasanya tuh kalau AKM itu dari dosen kelas atas soal-soalnya. Ya, kalian kalau bisa itu nyari kelas yang ada yang diulang Pak Triyono. Heeh, minta. Minta biasanya Pak Triyono tuh ngasih kayak Excel, latihan Excel gitu toh. Itu tuh biasanya yang keluar tuh hampir sama persis gitu. Real. Ini juga hampir sama aku kerjainnya.
paling beda itu 1 atau 2 nomor gitu. Terus ini bisa lanjut enggak? Atau ada yang mau tanya lagi? Helm yang aku dulu ya. Kenapa? Ini lanjutin aku lagi. Loh ya, tapi yang ketiga belum. Kenapa? Set dulu. Ini udah di set kan? Kirimin Diam, aja. diam, diam. Terus yang soal nomor 2 di situ tuh ada eh yang paling gampang nomor 2 sih. Yang berikut adalah sebagian informasi dari laporan posisi keuangan PT Majid pada 31 Desember 2022. Di situ diketahui ada piutang sama cadangan kerugian piutang. Nah, transaksinya yang pertama itu di sini aku singkat ya di sini ya. Penjualan kredit dengan uang muka 20 juta dan sisanya menggunakan wesel sebesar 100 juta. Nah, yang kedua itu ada penagihan piutang sebesar 120 juta. Nah, di dalam penagihan piutang sebesar 120 juta itu ada piutang 60 juta yang masih dalam periode potongan penjualan 2%. Selanjutnya ada penjualan kredit sebesar 100 juta. Selanjutnya ada diterima pembayaran piutang sebesar 5 juta yang telah dihapuskan. Terus yang selanjutnya ada piutang sebesar 15 juta dihapuskan. Terus yang terakhir pada akhir periode itu saldo tahun rekening cadangan kerugian diestimasi sebesar 10% dari saldo piutang. Nah, di sini kan langsung disuruh minta buatin jurnal ya. Nah, kan kalau di sini kan banyak banget ya kayak masih ada bunganya, jangka waktunya. Tapi karena belum dibayar, cuman lagi menghutang aja. Jadi semua itu tuh kayak nggak usah dipedulin nggak apa-apa. Jadi langsung ditulis aja kas itu 20 juta sama piutang besar 100 juta. Nah, penjualannya 120 juta. Jadi kan kita kan jual. Jual kan berarti penjualan kita berkurang. Penjualan kita berkurang di kredit. Uang yang masuk itu 20 juta. Sama sisanya di wesel 100 juta. Lalu yang nomor 2 itu kan ada penagihan piutang sebesar 120 juta. Termasuk piutang 60 juta masih dalam periode potongan penjualan 2%. Nah, di sini piutang usaha diketahui 120 juta. Lalu kenapa potongan penjualan di sini itu 1.200.000? Ini tuh dari 2% di sini dikali sama 60 juta. Jadi diketahui 1.200.000. Terus kas yang dibayarkan karena mendapat potongan 2% dari 60 juta tadi, itu caranya piutang usaha ini dikurangin 1.200.000 ini. Nanti ketemu 118.800.000. Lalu selanjutnya itu ada penjualan kredit sebesar 100 juta. Nah, di sini itu penjualan kredit itu kan kredit ya, berarti kan piutangnya bertambah. Jadi piutang usaha pada pendapatan itu sebesar 100 juta. Lalu eh, bawahnya itu nomor 4 itu ada diterima pembayaran piutang 5 juta yang telah dihapuskan. Berarti kan sebenarnya utang itu tuh udah dihapus dari saldo piutang. Cuman karena mau dibayar, jadi itu tuh diakui dulu. Diakui dulu lagi sebagai piutang. Jadi nanti itu diakui dulu piutang usaha pada cadangan kerugian piutang. Jadi utangnya dibalik. Kalau dihapuskan cadangan kerugian piutang pada piutang usaha. Cuman ini tuh dibalik. Jadi piutang usaha pada cadangan kerugian piutang sebesar 5 juta. Terus, nah ini nomor 4 tuh ada dua jurnal. Karena yang pertama nanti diakui dulu utangnya. Karena tadi awalnya udah dihapus. Lalu utang tersebut itu dibayarkan. Nah, diakui lah. Nah, setelah itu jurnalnya kas pada piutang usaha. Jadi menerima kas sebesar 5 juta dan piutang usaha berkurang sebesar 5 juta. Lalu nomor 5 itu ada piutang sebesar 15 juta dihapuskan. Nah, ini piutangnya ada yang dihapus nih. Itu jadi buat menghapusnya itu cadangan kerugian piutang pada piutang usaha. Jadi
buat piutang-piutang yang dihapus itu masuknya ke akun cadangan kerugian piutang. Nah, kan udah cadangan kerugian piutang kan bertambah gara-gara piutang usaha itu dihapuskan. Nah, piutang usahanya itu bertambah jadi 15 juta. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Kenapa mungkin nanya ada kenapa sih ada saldo? Kenapa ada akun cadangan kerugian piutang atau gimana? Duduk duduk. Ini sumpah, Mat. Ini akaan, Mat. Kan nomor dua wae. Ini info aja memang bisa. Mau. Aku marah. Enggak dengar. Yang kenceng ya? Enggak dengar. Enggak dengar. Enggak dengar. Enggak gitu. Gitu ya. Yang 15 juta. Nah, gimana sih? Kenapa coba diulang. Kenapa masuknya kas sama piutang? Kenapa enggak cadangan kerugian piutang sama piutang? Yang nomor 5 ya? Gini, karena piutangnya dihapus. Kan piutang kan dihapuskan. Udah. Udah. Nah, hah? Oh, yang ini ya, kenapa kenapa pakai cadangan kerugian piutang sama piutang usaha? Karena cadangan kerugian piutang itu buat eh buat akun gimana ya? Kayak kalau piutang usaha itu dihapus, kayak karena saking banyaknya piutang, terus piutangnya tuh nggak dibayar-bayar sama yang punya utang kayak udah contoh kan utangnya tuh seharusnya kan dalam jangka waktu 3 tahun, cuman udah 5 tahun nih mereka tuh nggak bisa bayar-bayar, terus mereka juga nggak bisa ngasih apa-apa, ngasih barang lain atau gimana-gimana buat pertanggungjawaban. Jadi piutang tersebut tuh dihapus. Nah, piutang dihapus tuh dimasukin ke akun cadangan kerugian piutang gitu. Kenapa ada cadangan kerugian piutang? Ya? Ada yang mau tanya lagi? Bentar. Ya, karena diakui lagi. Kan nomor 5 kan dihapus. Dihapus. Jadi dia tuh menambah cadangan kerugian piutang, terus mengurangi piutang usaha yang dihapus. Nah, nomor 4 kenapa piutang usaha dulu? Karena piutang usaha itu menambah lagi. Gara-gara cadangan kerugian piutangnya dikurangin karena ada pengakuan kembali piutang tersebut. Dah. Heeh. Dah. Gimana? Ada tanya nomor 2 ya. Ada? Oh gini, kan ada utang sebesar 120 juta. Nah, di dalam utang 120 juta itu kan ada kata-kata termasuk kan? Nah, ada piutang sebesar 60 juta yang masih punya periode potongan penjualan. Yang masih punya periode potongan penjualan. Jadi mungkin aja sebenarnya utang itu tuh contoh utangnya bulan ini sebesar 60 juta. Terus utang bulan selanjutnya 60 juta. Jadi kan 120 juta. Nah, tapi piutang yang bulan sebelumnya itu tuh udah nggak dapat potongan penjualan karena udah jatuh tempo, udah telat. Tapi yang utang yang bulan ini itu masih dapat potongan penjualan karena
udah langsung dibayar. Jadi masih punya 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 apa namanya? Punya potongan. Gara-gara bayarnya itu tepat waktu sebelum jatuh temponya. 60, 60. Heeh. Jadi kayak kalau kayak gitu bisa dilihat kata-kata di soalnya. Emang kadang itu mengecoh sih. Kalau di sini kan kata-katanya kan penagihan piutang sebesar 120 juta. Termasuk piutang, berarti kan di dalamnya, termasuk di dalam 120 juta itu ada piutang 60 juta yang masih dalam periode potongan penjualan 2%. Gitu. Jadi mungkin besok-besok dipahami banget apa soalnya. Iya. Ada yang mau tanya lagi? Nomor 4 ya. Ya. Nomor gimana? Yang nomor ada dua ya, ada dua. Yang pertama, itu buat mencatat pengakuan kembali piutang. Jadi kan kan awalnya tuh piutang tersebut tuh udah dihapus gitu loh. Kayak yang nomor 5 sebenarnya itu udah dihapus tapi dihapusnya itu udah tahun kemarin. Ini pencatatan yang tahun sekarang. Nah, nah itu kan udah masuk ke cadangan kerugian piutang kan utangnya karena gara-gara piutangnya dihapus. Nah, habis itu biar bisa dibayar piutangnya tuh diakuin dulu terus baru nanti ada jurnal buat pembayarannya gitu. Bisa lanjut gak teman-teman? Bisa? Oke. Buat yang nomor 6 itu kita harus ngitung penjualan. Enggak deh, kita harus ngitung piutang sama cadangan kerugian piutang terlebih dahulu. Nah, di saldo awal, ini saldo awalnya maaf ya, ini 01. 01, 10. Ini saldonya didapetin dari ini, informasi. Kan piutang. Saldo piutang berada di saldo saldo piutang berada di debit. Debit ya. Terus ini ada penagihan sebesar 118.800.000. Di sini itu dikurang. Terus ada lagi penjualan ini 100.000. Terus ada pengakuan kembali piutang sebesar 5 juta. Di sini. Terus ada lagi penghapusan dari di sini 15 juta ini. Nah, ini buat yang nomor 2 itu nyarinya buat cari saldo nomor 2 itu 185 dikurangin 118.800. Sini. Terus iya. Kenapa nggak di situ ya? Bentar ya. Aku takutnya ada yang salah. Tak lihat dulu. Oh, maaf ya, buat yang ini ada yang salah. Jadi ini tuh bukan 118.000 tapi 120.000 dari ini. Oke, ya. Jadi maaf ya tadi ada yang buat yang nomor 2 itu ada kesalahan. Jadi 100 kenapa di sini 120 karena diambil dari
kata-kata piutang usaha, piutang usaha, piutang usaha, piutang usaha, gitu ya. Jadi kalau ini kan piutang usaha, ini saldonya. Terus yang di kredit ditaruh di kredit, yang di debit taruh di debit. Ini kan yang 120 juta kan di kredit, terus 100 jutanya di debit, disuaiin. Terus nomor 4 juga ada pengakuannya itu 5 juta di debit. Terus habis itu ada yang pas penerimaan kas dia di kredit. Terus ada lagi nomor 5 dia itu ada di kredit. Iya, maksudnya apa? Kan kalau pengakuan kembali kan ada tetap ada akun piutang usaha. Jadi tetap masuk. Hah? Iya, piutang semua. Jadi kayak ini tuh kayak buku besar gitu loh. Iya, itu cuman buat nyari saldo akhirnya. Ya, maksud pengakuan di sini. Ini tuh kenapa ada penagihan, penjualan, pengakuan itu dari kata-kata ini. Ini kan pengakuan kembali, makanya tak tak kasih pengakuan. Terus ada penerimaan, penerimaan kas dari yang udah piutang ini. Terus ada penghapusan kan? Ini juga kan ada penghapusan piutang. Jadinya namanya penghapusan keterangan. Terus habis itu kan pokoknya di sini nanti ketemu di akhir 150 juta ya. Terus ada lagi cadangan kerugian piutang. Nah, kayak yang piutang tadi, kalau cadangan kerugian piutang itu saldonya ada di kredit ya. Nah, udah ketahui lah di sini pengakuan bahwa sumber penyesuaian. Yang nomor 4, di sini kan ada cadangan di kredit, terus ada lagi di debit. Hah? Bisa. Nggak bisa sih. Nggak bisa. Tergantung. Tapi menurutku nggak bisa karena pastinya piutang kan tergantung dari penjualannya. Udah, ini kan ditambah terus dikurang bisa 7.300.000. Nah, ini penyesuaian ini itu didapetin dari kalkulasi yang ini. Nah, tadi kan udah diketahui 151.200.000 itu dari saldo akhirnya. Maaf, ini salah. Ini 150.000. Jadi estimasi cadangan kerugian piutang itu kan tadi diketahui 10% dari saldo piutang ya. Nah, kita nyari saldo piutangnya ketemu 150.000. Nah, terus dikalilah 10% dikali 150.000. Ketemu 15 juta. 150 juta ketemulah 15 juta. Terus saldo cadangan kerugian piutang itu ketemu 7.300.000. Udah ya ketemu 7.300.000. Terus disesuaiin lah. Jadi 15 juta dikurangi 7.300.000 ketemu 7.700.000. Jadi kerugian piutangnya itu 7.700.000. Nah, ini karena ada cadangan kerugian piutang lagi di sini. Nah, ini dimasukin lagi ke tabelnya. Jadi saldonya ketemu 15 juta di akhir. Udah sih, terus disajikan dalam posisi keuangannya itu sebesar ini. Jadi tak piutang ditambah estimasi cadangan kerugian piutang 15 juta, jadi penyesuaiannya itu sebesar 165 juta. Nah, terus ini piutang wesel ini kalau nanti kalian ada disuruh nyari. Ini kan di sini soalnya di sini tuh kenapa tak kasih karena di sini tuh ada piutang wesel.
Hah? Yang mana? Enggak. Kenapa itu muncul gitu lah? Kenapa itu muncul? Karena kenapa akun kerugian piutang itu muncul? Karena dari estimasi cadangan kerugian piutang dikurangi saldo cadangan kerugian piutang. Kerugian piutang itu didapetin dari estimasi cadangan kerugian piutang dikurangin saldo cadangan kerugian piutang. Jadi penyesuaiannya. Hah? Di akhir aja kalau emang di sini tuh diminta itu diminta saldo rekening cadangan kerugian piutang. Nah, iya. Kalau diminta disuruh nyari saldo rekening cadangan kerugian piutangnya. Kalau enggak ada ya enggak usah sih. Ini ada yang mau ditanyain lagi atau enggak? Enggak? Ada enggak? Udah. Ini kan sebenarnya masih ada satu soal lagi. Cuman tadi aku ngerjain tuh enggak selesai. Belum selesai. Jadi nanti buat soal ketiga dikirimnya di akhir. Soal ketiga itu nanti jawabannya dikirim di akhir. Masih dikerjain lagi.
Eh, enggak. Hmm, kalau kemarin aku bener-bener kosong sih. Kosong. Tapi tergantung kok. Tergantung dosen juga. Tergantung yang buat. Contoh kalau yang buat ganti ya kan pasti ganti. Hah? Nggak terlanjur. Dibikinin sih. Biasanya. Biasanya. Tapi ada juga nggak ada. Aku pernah dulu tuh semester satu itu nggak dibikinin. Tapi semester 2 dibikinin. Jadi nggak mesti. Jadi aku nggak bisa jawab. Ah, Matt, aku nggak mau lagi, Matt. Aku besok yang aja, Cok. Yang AKM, Cok. Mati aku, Cok. Apa? Gantiin tapi sering ganti. Itu simpen di mana dokumen? Enggak, download ya, nggak ya? Kan di download. Download. Ya iya. Download, download. Saya biar biar di ini saya. Iya.
Udah sih sebenernya, cuman mereka lagi eh, benerin link. Soalnya jawabanku baru tadi deh. Mereka ini udah selesai belum? Udah. Soalnya aku mau keluar, mau ada rapat lagi. Sip. Bentar, mereka itu udah. Bentar, bentar.
Terima kasih kepada semuanya yang telah menyampaikan datang pada hari ini. Sebelum keluar, minta tolong buat ngisi link kayak dari situ. Dari situ. Iya dong. Oh, iya. Kalau udah ngisi ya keluar ya. Hati ya. Iya, Mbak. Hati-hati ya. Iya. Hati ya. Hati ya. Iya. Iya. Langsung tahan ya aja. Ini nggak bisa download. Enggak, enggak. Kalau di segosok, ya yang biasa itu tergantung ya. Kan ada yang itu paling itu berarti kalau ngajarin gantung yang diajarin. Mesin. Selainnya pada Kelas apa? Kelas bawah ya? tanya Inggris ini. Iya, kelas bawah Inggris. Aku dulu kelas bawah. Aku pas kerjain ini tuh bingung kenapa? Karena emang beda dari kelas. Kalau soalnya itu ikutnya kelas atas. Ini kelas 2 lah. Bisa Indonesia. Pakai Indonesia kok. Soalnya yang bikin di sini Pak Tio. Yang sih enggak kerja Adriana. Orang sama. Enggak aku dulu mau. Kan dulu. Di Adriana sama kowe. Hah? Ngakak. Aku belum sok. Iya, mulai kita nggak. Yang bikin soal itu Pak Tio. Oh, ada bahasa Inggris. Oh, ada aku Inggris. Belum benar. Belum, Mbak. Ada apa? Apa M1 pakai bahasa Inggris? Saya ini aku saling.
Jadi Pak itu teman saya yang jalan-jalan itu nggak ada Indonesia ya, seperti ada beda. Siapa desainmu? Iya. Kayak gitu. Kalau yang jadi itu pas ditanyain ini ngerjain bahasa Indonesia. Itu Mbak. Jawab ini Inggris. Inggris. Apa? Kalian gak Open book. bawa aja semua. Iya kan, kamu sih Terus kamu. itu kalau kalian sambil bawa ini Pak Triyono. Caranya gitu. Kamu Pakai sih ya bukan. Biasanya Pak Triyono tuh ngasih EXO. ya, terus. Nah, kalian bisa ke kelas atas yang punya EXO tersebut. Nah, EXO-nya itu kalian print. Nah, Kamu itu. Kan saya ngeprintnya jangan di Excel, ntar kepotong-potong. Kamu pindah dulu ke Word. Caranya gitu. kerjanya tetap Indonesia. Inggris. Kan tidak Apa yang nggak gantung dosen. karena tergantung dosen. Kalau Gantung nggak dosen. ada. Eh, tapi aku dulu itu, karena aku dapat jawaban dari Pak Triyono. Itu aku tuh kerjanya pakai bahasa Indo. Gara-gara aku udah bingung mau ngerjain gimana. Di Inggris nah ini saya tadi jawab kertas, jawab besok. Pak, pengen lagu A, besok banyak harus ini. Kan mau tuh, harus ini open glasses. Mereka tuh mana? Gitu. Aku dulu juga, Ditempelnya di mana? ya kan apa bukan? Ya kamu kan kalau berat juga gak apa-apa. Dimasukin di dunia. Ya nggak terakhir. Saya mana dia ke sana?